Pernah gak sih kalian kepikiran bikin animasi sendiri tapi bingung mulai dari mana? Tenang, pada konten kali ini kita bakalan ngebahas 5 aplikasi animasi terbaik di Android yang bisa bikin kamu jadi animator handal. Yo, assalamualaikum barudak Sundanes. Selamat datang kembali di channel Yan Animasi, di mana tempatnya tutorial animasi dan review voice changer. So, sebelum kita lanjut ke pembahasan aplikasinya, pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe dari kalian bisa membantu algoritma video ini oleh Mamang YouTube. Sebelum itu, kita intro dulu. Selamat menonton dan gaskeun! Ini dia 5 aplikasi animasi terbaik di Android versi Yan Animasi. Di posisi pertama ada aplikasi my favorit yaitu Vipa Clip. Vipa Clip adalah animasi frame by frame yang populer banget, terutama bagi pemula yang ingin belajar dasar animasi. Sistem kerja aplikasi ini mirip dengan teknik animasi tradisional, di mana setiap gerakan dibuat dengan menggambar frame demi frame. Untuk keunggulan aplikasi ini memiliki fitur Onion Skin, di mana memungkinkan kalian melihat pergerakan sebelumnya memudahkan pembuatan animasi yang lebih halus. Fitur ini berguna banget supaya pas kalian ngegambar itu lebih presisi. Bisa ekspor ke berbagai format, seperti MP4 dan GIF, sehingga bisa langsung digunakan untuk media sosial ataupun proyek lainnya. Penambahan audio langsung. Fitur ini memungkinkan kalian mensinkronisasi suara dengan animasinya. Mungkin untuk kekurangan aplikasi ini gak ada fitur otomatisasi gerakan, sehingga setiap animasi harus dibuat manual yang bisa memakan waktu yang lumayan lama. Fitur editing terbatas. Mungkin aplikasi ini nggak memiliki fitur tingkat lanjut seperti vektor grafik atau motion twinning. Beberapa fitur premium yang harus dibeli, kayak nambahin lebih banyak player dan opsi ekspor berkualitas tinggi. Untuk pembahasan fitur-fitur yang ada di aplikasi Vipa Clip ini, kalian bisa tonton aja video yang ini. Untuk linknya udah Minyan kasih di deskripsi. Kesimpulannya, aplikasi Vipa Clip ini cocok banget untuk animator pemula yang ingin belajar fundamental dan dasar animasi secara otodidak. Di posisi kedua ada aplikasi Drawing Cartoon 2. Aplikasi Drawing Cartoon 2 ini lebih berfokus pada animasi berbasis bone struktur, di mana karakter dapat digerakkan tanpa harus menggambar tiap frame. Untuk sistemnya lebih praktis dibanding aplikasi Vipa Clip, membuatnya cocok bagi kalian yang ingin hasil cepat tanpa banyak menggambar ulang satu persatu. Untuk keunggulan aplikasi ini, yang pertama mungkin dia itu punya sistem bone animation, yang dimana fitur ini memungkinkan karakter bergerak hanya dengan mengatur titik pergerakan tertentu tanpa perlu frame by frame. Banyak template karakter yang siap pakai, sehingga kalian gak perlu lagi tuh ngebuat karakter dari awal. Fitur ekspresi wajah otomatis, dimana fitur ini ngebantu kalian dalam pembuatan animasi yang lebih hidup. Dapat merekam suara langsung, di mana dapat menyikronkan dialog dengan gerakan karakternya. Ringan dan mudah digunakan. Aplikasi ini cocok untuk kalian yang ingin ngebuat animasi interaktif. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini mungkin kurang fleksibel dalam desain karakternya, karena aplikasi ini sulit membuat karakter custom dengan detail tinggi, apalagi gerakannya yang terbatas. Dibandingkan dengan animasi yang dibuat secara frame by frame, bone animation ini cenderung terlihat lebih kaku, kurang mendukung animasi yang kompleks. Karena aplikasi ini lebih ditunjukkan untuk animasi sederhana seperti komik bergerak atau storytelling yang ringan. Untuk pembahasan fitur-fitur yang ada di aplikasi Drawing Cartoon 2 ini, kalian bisa tonton aja video Minyan yang ini. Untuk linknya udah aku taruh di deskripsi. Kesimpulannya, aplikasi ini ideal banget untuk kalian yang ingin ngebuat animasi cepat kayak Bima Series ataupun dot design tanpa harus ngegambar setiap frame. Di posisi ketiga ada aplikasi Twincraft. Twincraft adalah aplikasi animasi berbasis motion twinning yang memungkinkan pengguna ngebuat karakter berbicara dan bergerak tanpa harus menggambar satu persatu. Buat kalian yang punya skill isu dalam menggambar, boleh nih pakai aplikasi yang satu ini daripada pakai AI animasi kok modal ngetik.
Nah, untuk keunggulan aplikasi ini punya fitur voice over langsung, yang dimana ini memudahkan kalian dalam pembuatan animasi dengan dialog. Animasi yang dibuat otomatis. Kalian gak perlu ngegambar per frame karena aplikasi ini cukup mengatur pergerakan objeknya aja. Karena aplikasi ini emang benar-benar animasinya emang dibuat otomatis. Banyak karakter dan aset yang siap pakai. Aplikasi ini juga mempercepat proses pembuatan animasi kalian karena bisa dibilang animasi ini nggak terlalu kikir-kikir amat lah ya kepada user gratisan. Cocok untuk ngebuat storytelling. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk ngebuat konten edukatif, komik bergerak, atau video naratif. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini mungkin nggak mendukung gambar custom, sehingga kreativitas kalian terbatas pada aset yang tersedia. Kurang cocok untuk animasi yang kompleks. Aplikasi ini lebih berfokus pada karakter yang berbicara doang dibandingkan adegan yang penuh gerakan. Fitur yang terbatas untuk animasi profesional. Karena aplikasi ini targetnya lebih ke pembuatan konten ringan seperti short, reels, ataupun TikTok. Jadi aplikasi ini kurang cocok buat kalian yang ingin ngebuat animasi dengan alur cerita penuh ataupun animasi series. Untuk pembahasan fitur-fitur yang ada di aplikasi Twincraft ini, kalian bisa tonton aja video yang ini. Untuk linknya udah Minion kasih di deskripsi. Kesimpulannya, aplikasi Twincraft ini ideal banget bagi kalian kreator yang ingin ngebuat animasi dialog tanpa perlu menggambar manual. Di posisi keempat ada aplikasi Elimotion. Berbeda dari aplikasi sebelumnya, aplikasi Elimotion ini lebih berfokus pada animasi berbasis motion grafik. Aplikasi ini juga sering digunakan untuk ngebuat efek transisi, animasi teks, dan elemen visual dinamis. Untuk keunggulan aplikasi ini memiliki fitur keyframe animation untuk bikin pergerakan yang halus dan presisi. Didukung dengan vektor grafik, di mana fitur ini memudahkan pembuatan animasi atau transisi yang berkualitas tinggi tanpa adanya bitmap atau pixel-pixel seperti kotak-kotak Minecraft. Memiliki efek visual yang banyak, termasuk glitch, warp, dan transisi keren lainnya. Mendukung berbagai format ekspor, termasuk video berkualitas tinggi. Untuk kekurangan aplikasi ini mungkin tidak berfokus pada karakter animasi, karena aplikasi ini lebih cocok untuk motion grafik dan logo motion. Bisa dibilang aplikasi ini membutuhkan HP dengan spek yang tinggi karena proses rendernya yang bisa dibilang cukup berat. Jadi aplikasi ini dikhususkan saja kepada user motion grafik. Kesimpulannya, untuk aplikasi ini mungkin lebih cocok kepada kalian yang ingin berfokus ke bidang logo animasi ataupun motion grafik. Di posisi terakhir ada aplikasi Animation Dex. Animation Dex adalah aplikasi yang lebih mirip software profesional untuk pembuatan animasi frame by frame dengan tingkat lebih detail tingginya. Untuk keunggulan aplikasi ini yaitu memiliki tools yang lengkap untuk animasi frame by frame. Hampir seperti software desktop komputer lainnya, Animation Dex ini juga hampir mirip dengan aplikasi Paperclip. Cuman untuk fiturnya atau toolsnya itu lebih unggul dari Animation Dex. Banyak berbagai jenis brush dan layer. Nah, aplikasi ini juga memberikan fleksibilitas tinggi dalam menggambar atau membuat animasi. Ekspor ke format yang berkualitas tinggi. Aplikasi ini juga cocok untuk proyek yang profesional buat kalian yang udah mahir di bidang animasi. Cocok untuk ilustrasi animasi. Aplikasi ini bisa digunakan untuk storyboard atau pembuatan film animasi pendek. Ya, bisa dibilang itu short animation. Untuk kekurangan aplikasi ini mungkin lebih kompleks dibanding aplikasi yang lain, dimana kita itu butuh waktu untuk belajar menguasai setiap tool yang ada di aplikasi ini. Membutuhkan perangkat dengan layar yang besar. Karena toolsnya yang lebih cocok dipakai untuk tablet dibanding HP yang kecil, saran Minion buat kalian yang udah punya tablet boleh download aplikasi yang satu ini. Kesimpulannya, Animation Dex ini adalah pilihan terbaik bagi kalian yang ingin mendalami animasi serius langsung dari HP ataupun tablet. Ya, aku saranin tablet sih. Jadi itu dia 5 rekomendasi aplikasi animasi terbaik di Android versi yang animasi. Menurut kalian aplikasi mana nih yang sesuai dengan kebutuhan kamu? Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas ataupun salah mohon dikoreksi kembali, karena Minion sendiri masih dalam tahap belajar. Dan kalau misalkan dari barudak semua ingin nge-request seputar konten animasi lainnya ataupun saran lainnya, boleh banget. Tinggal tulis saja di kolom komentar di bawah.
Oke, saya Yan Animasi, izin undur diri, salam Sunda. Adios.